Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian gan? Ketemu lagi bersama aku Iras Aprilia, tentunya dalam konten fakta sosial. Nah, fakta sosial kali ini aku akan bicara tentang sebuah kasus gimana sih para pelaku kejahatan itu dihukum dalam sebuah penjara gitu. Nah, jika sebelumnya aku pernah membahas tentang sebuah konten tentang pembunuhan dan pemerkosaan, tentunya si para pelaku ini akan dijatuhi hukuman dan dibawa ke penjara. Dan gimana sih mereka di dalam penjara itu? Sebelum kita ke pembahasannya, aku ucapin dulu terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini, meninggalkan subscribe-nya. Kalian sudah mendukung channel ini untuk berkembang, terima kasih banget. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga aku berharap konten aku bisa berkembang dengan baik. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja ke konten fakta sosial kali ini. Seperti yang aku bilang tadi, aku bahas tentang gimana sih orang itu menerima hukumannya di dalam sebuah penjara gitu. Bicara-bicara soal penjara, tentunya kalian sudah punya persepsi masing-masing gimana sih penjara itu sebenarnya gitu. Kalau menurut aku, penjara itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk menerima hukuman atau sanksi atas kejahatan yang mereka lakukan gitu. Tentunya itu berbeda-beda. Ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan gitu. Ada juga levelnya atau kelasnya. Ada yang dihukum di penjara itu dimasukkan ke dalam sebuah sel yang kapasitasnya melebihi kapasitas asli. Ada juga mereka itu menerima hukuman semacam eksekusi mati gitu. Nah, banyak hukuman-hukuman yang diberikan kepada narapidana itu kembali lagi kepada sesuai kejahatan yang mereka lakukan gitu. Setelah diputuskan oleh pengadilan pastinya. Dan aku melihat ya, mungkin sebagian orang awam juga bilang penjara ini adalah tempat yang menakutkan dan mengerikan gitu. Bahkan mereka tidak ingin masuk ke sana gitu. Tetapi mungkin sebagian orang mengira bahwa penjara ini adalah tempat yang biasa-biasa aja. Toh terbukti bahwa banyak kok narapidana yang bolak-balik masuk penjara dengan kasus yang sama. Ini apa artinya? Apakah mereka menikmati penjara? Atau mereka tidak jera dengan hukuman yang diberikan kepada mereka? Atau apa? Ini kita nggak tahu. Yang jelas bahwa banyak narapidana itu yang dengan kasus yang sama bolak-balik masuk penjara. Untuk mengetahui gimana kondisi penjara itu, ternyata ada di beberapa negara atau beberapa penjara yang narapidananya itu takut untuk masuk ke sana. Bahkan narapidana tersadis pun takut untuk dimasukkan ke penjara ini gitu. Apakah penjaranya? Yaitu peti kematian atau mereka sebut dengan death coffins di Mongolia. Nah, jadi di Mongolia ini punya semacam eksekusi mati tersendiri untuk para narapidana mereka yang tereksekusi mati dengan menggunakan peti kematian gitu. Jadi peti kebayang nggak sih peti kematian, kemudian narapidananya itu dimasukkan ke dalam peti tersebut gitu. Nah, ini cukup mengerikan, nggak kebayang gimana orang dimasukkan ke dalam peti dalam kondisi hidup-hidup gitu. Nah, tapi inilah aturan yang ada di Mongolia tersebut. Sebenarnya gimana sih ukuran peti kematian ini? Kok menakutkan kali kayaknya. Kok para narapidana yang tersadis pun takut masuk ke sana gitu. Jangan kaget kalian gan, ukurnya itu hanya 1 kali 1,5 meter. Kebayang gak itu kecilnya gimana gitu. Nah, tidak ada fasilitas apapun di dalamnya. Tidak dibekali oleh penerangan apapun di dalamnya gitu. Hanya sebatas petak kematian kecil yang dibekali dengan sepetak ruang kecil yang fungsinya itu untuk bernafas dan mengambil makanan tentunya gitu. Jadi kebayang ya, 1 kali 1,5 meter itu semacam peti kecil yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian narapidana itu dimasukkan ke dalamnya untuk menerima hukuman mereka gitu. Nah, sadis nggak? Gitu. Sadis lah gitu. Makanya si napi itu takut masuk ke sana gitu. Di samping ukurannya yang sangat kecil, jangankan si napi itu untuk bisa tidur, untuk meluruskan badan aja mereka nggak bisa gitu. Nah, disitulah mereka dikurung bertahun-tahun hingga ajal mereka datang gitu. Jangankan untuk bertahun-tahun, kalau kayak gitu kondisinya, sehari atau sampai seminggu pun mereka udah nggak kuat gitu. Yang parahnya lagi, di dalam penjara itu, mereka itu nggak mandi-mandi. Di dalam peti kematian itu mereka nggak mandi, kotoran mereka di situ, semuanya di situ. Dan kotoran mereka itu hanya dibersihkan sekali dalam 3-4 minggu gitu. Jadi udah 4 minggu baru dibersihkan kotoran mereka gitu. Ih, gimana sih, jijik, bayangin aja udah nggak sanggup gitu. Nah, tapi itulah kenyataannya gitu. Gelap gulita, ketika malam tentunya napi kedinginan karena tidak ada selimut gitu.
Ketika malam tentunya tidak ada penerangan sama sekali gitu. Ngap-ngapan di dalamnya, lemas gitu. Nah, tidak bisa meluruskan badan sama sekali, tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Itulah yang dirasakan oleh narapidana selama mereka di dalam peti kematian tadi gitu. Jadi kebayangkan gimana sih orang yang badannya tinggi masuk ke dalam eksekusi atau peti kematian ini gitu. Nah, tidur aja nggak bisa gitu. Jadi kebayang lah ya gimana mereka berdiri itu, gimana mereka ya menyesuaikan kotak itu dengan tubuh mereka. Karena kondisi peti kematiannya demikian, banyak loh narapidana yang minta kepada petugas itu untuk dibunuh aja gitu. Dan gini dong gitu, bunuh aja langsung gitu. Nah, mereka lebih mau lagi dibunuh langsung daripada menikmatin hari-hari mereka di dalam petak kematian itu gitu. Tapi ya gimana, petugas nggak bisa melakukan apa-apa karena itu udah menjadi ketetapan di negara mereka gitu. Dan banyak juga di antara narapidana tersebut yang kemudian mati secara tiba-tiba gitu, meninggal secara tiba-tiba karena udah nggak tahan lagi dengan kondisi penjara tersebut atau peti kematian tersebut gitu. Ada juga narapidana itu sebelum menemui ajal mereka itu mereka bunuh diri mereka sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi paham ya, karena saking tidak tahannya dengan kondisi peti kematian yang sangat sadis tadi, banyak di antara narapidana itu yang bunuh diri mereka sendiri, banyak juga yang mati perlahan-lahan, banyak juga yang beberapa hari udah mati duluan gitu karena kondisinya yang sangat sadis dan mengerikan. Berita baiknya bahwa praktek peti kematian ini untuk mengeksekusi para narapidana yang tereksekusi mati ini itu hanya dilakukan sebelum tahun 1920. Jadi setelah tahun 1920 eksekusi mati menggunakan peti kematian ini tidak lagi digunakan di Mongolia. Mungkin saja dengan alasan kemanusiaan atau segala macamnya. Yang jelas eksekusi mati menggunakan peti kematian itu udah dirubah gitu, udah nggak menggunakan peti lagi. Jadi nggak kebayangkan masuk ke dalam sebuah peti kematian yang tidak ada fasilitas apapun di dalamnya. Kita dikurung di dalamnya selama berhari-hari, bertahun-tahun hingga menemui ajal sendiri gitu. Nah, dingin ya dingin, gelap ya gelap, lemas ya lemas gitu. Sesak nafas ya sesak nafas, nikmatin sendiri, tahan sendiri. Bagi yang tidak tahan ada yang bunuh diri mereka sendiri, bagi yang nggak tahan ada yang jatuh mati secara perlahan-lahan gitu. Nah, yang jelas namanya aja dieksekusi mati, tentu sampai mati di dalam ruangan tersebut. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga kan, seperti yang aku bilang tadi bahwa setiap negara tentunya punya cara tersendiri, punya aturan tersendiri untuk melakukan eksekusi mati kepada narapidana mereka yang telah dijatuhi hukuman eksekusi mati gitu. Kalau di Indonesia yang aku tahu sendiri itu menggunakan tembak mati, ada tempatnya gitu. Kalau di negara lain ada juga yang menggunakan tembak mati, sentrum listrik, bius mati, bahkan di Mongolia ini menggunakan peti kematian sebelum tahun 1920-an gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga karena mereka sudah punya aturan masing-masing untuk menjatuhi hukuman kepada narapidana mereka. Jadi kalau melihat hukuman yang diterima oleh narapidana atau pelaku kejahatan itu cukup mengerikan gitu. Jadi aku bisa berkesimpulan bahwa setiap orang itu harus berpikir dulu atas tindakan yang mereka lakukan gitu. Sekalipun itu mendesak. Karena kalau tindakan kejahatan semacam kriminal itu hukumannya pasti dipenjara kalau ketahuan. Nah, dan pastinya akan diusut juga gitu. Dan ujung-ujungnya pasti ketahuan dan ketangkap dan dibawa ke penjara gitu. Di penjara ini nggak nyaman, nggak enak gitu, kecuali lagi gitu ya. Nah, ada yang dipenjara dengan eksekusi mati seperti di Mongolia ini gitu. Ada juga yang ditembak mati dan di sentrum dan segala macamnya. Jadi aku ingatkan lagi kepada kita semua, jangan sampai dipenjara, jangan sampai melakukan tindakan kejahatan atau kriminal yang merugikan diri kita sendiri. Pikirkan dulu tindakan kita sebelum melakukannya. Nah, gitu ya. Mungkin sekian dulu yang bisa aku bahas tentang eksekusi mati terhadap para pelaku kejahatan menggunakan peti kematian di Mongolia ini. Cukup sadis dan mengerikan gitu. Si narapidana tersadis pun nggak mau masuk ke ruangan ini gitu. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah ini manusiawi? Apakah ini layak atau gimananya? Itu tergantung pola pikir kalian menanggapi sebuah kasus ini gitu. Dan silahkan tinggalkan aja aku komentar. Kalau ada saran tentang kasus-kasus lain yang bisa aku bahas, silahkan DM aja atau komentar aja. Mungkin bisa menjadi konten terbaru aku gitu. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.